Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat Rahmaniyah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan ini pasti sering bertemu dengan berbagai macam profesi dan lain sebagainya di lingkungan kita, di daerah kita, di mana-mana. Dalam hal ini saya ingin fokus kepada satu hal yang memang profesi ini ada profesi yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Apa profesi ini? Profesi yaitu suka memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sobat Rahmaniyah, kita ketahui ada hadis Nabi yang mengatakan, ya ayuhan nas afsus salam wasilul arham wat'imut ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang ingin saya bahas dalam hadis ini adalah ada 4 hal yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Yang pertama, orang yang suka menyebarkan salam. Yang kedua, orang yang suka memberikan makan. Yang ketiga, orang yang suka menjamu tali silaturahmi. Dan yang keempat adalah orang yang suka qiyamul lail. Dalam hal ini, sahabat Rahmaniyah, saya akan membahas tentang orang yang suka memberikan makan pada orang yang sedang lapar atau orang yang sedang memerlukan. Jadi ini adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Nabi, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ya, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di harta mereka ada hak orang-orang yang as-sa'il minta-minta dan mahrum yang menjaga diri dari minta-minta. Di antaranya adalah dari harta itu bisa diberikan makan kepada orang yang sedang lapar. Sahabat Rahmaniyah, dari hadis Nabi yang tadi saya sebutkan, yang saya ingin memfokuskan kepada orang yang suka memberikan makan. Bahkan sabda Nabi di hadis yang lain, in aradta talyina qalbika fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, kalau hati kita kepingin lembut, kepingin hati kita menjadi yang tenang, orang yang baik, itu kita dianjurkan untuk selalu memberikan makan untuk orang-orang miskin dan juga mengusap kepala anak yatim. Jadi begini, sahabat Rahmaniyah, dengan kita memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, kita memberikan makan kepada orang yang lapar, kita memberikan makan orang miskin, itu bisa menyebabkan kelembutan hati kita. Secara tidak langsung kita menyadari, kita merasakan bahwa susahnya mereka mendapatkan makanan, susahnya mereka untuk makan. Jangankan untuk makan 3 kali sehari, makan sekali sehari aja kadang-kadang susah. Nah, dari hal ini Rasulullah menganjurkan kita untuk memberikan makanan. Dengan demikian, jadi kita merasakan betapa susahnya dia mendapatkan makanan. Dan ketika mendapatkan makanan, Masya Allah, pasti akan gembira dan bahagia. Bukan hanya itu, ternyata kata Nabi, untuk menjadi hati kita lembut, kita memberikan makan orang miskin. Dan juga suka mengusap kepala anak yatim. Nah, jadi sahabat Rahmaniyah, mungkin ada di lingkungan kita, di daerah kita, orang-orang miskin yang membutuhkan, yang kekurangan makanan. Nah, kita haruslah tergerak sebagai sesama muslim, tergerak untuk membantu mereka, memberikan mereka makanan. Kemudian kalau ada anak yatim, kita usap kepalanya, yang dengan demikian hati kita menjadi lembut. Jadi sobat Rahmaniyah, dengan demikian mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan mendapatkan ridha Allah. Tadi di hadis yang pertama saya bacakan akan menyebabkan kita masuk surga. Kemudian di hadis yang kedua saya bacakan adalah melembutkan hati kita. Bahkan di hadis lain Rasulullah mengatakan, kalau kita menyantuni anak yatim,
itu sama seperti dua jari yang disatukan begini, ana wa kafil yatim hakadha, seperti jari telunjuk dan jari tengah, seperti itu, tidak bisa dipisahkan. Tentunya bukan hanya orang miskin, bukan hanya memberikan makan, tapi juga menyantuni anak yatim. Itu bisa jadi mereka kekurangan makan dan sebagainya, itu bisa menyebabkan kita akan dimasukkan surganya Allah dan menyebabkan hati kita menjadi lembut dan juga membuat kita dekat dengan Rasulullah pada hari kiamat kelak, di surga nanti. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekhilafan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.